Ayah, ibu, tahun ini sawah diserbu belalang, gagal panen lagi. Tak ada beras di rumah, semoga kalian di alam baka tenang. Bisa melindungiku agar cepat dapat makan. Aneh. Bukankah aku sudah menaburkan abu dupa? Kok hilang? Apa aku kelaparan sampai berhalusinasi? Uang tembaga. Ayah, ibu, kalian benar-benar menunjukkan kekuatan gaib. Jenderal, dalam pertempuran kemarin dengan Beidi, pasukan kita rugi besar, tinggal 10.000 prajurit. Pasukan Beidi mengintai, wilayah utara dilanda kekeringan. Benteng tak hujan berbulan-bulan, rakyat gagal panen. Mayat kelaparan berserakan, istana tak kirim bantuan. Jenderal, selama ada gunung hijau, tak khawatir kayu bakar. Kaisar kejam, tak perlu kita pertaruhkan nyawa untuknya. Mari kita mundur saja. Keluarga Hua jaga perbatasan, rakyat dan tentara bersatu. Kalau kita pergi, bagaimana nasib rakyat di kota? Tanpa perintah istana, kemana pasukan perbatasan pergi? Jenderal, waktunya minum obat. Bawahan tidak akan mengganggu istirahat jenderal lagi. Kita akan coba cari cara lain. Bawahan mohon pamit. Xiao Huan, uang tembagamu jatuh ke dalam perapian dupa. Jenderal, tidak ada. Tak mungkin, aku lihat uang tembaga jatuh ke perapian. Bagaimana bisa tidak ada? Jenderal, perapian ini memakan uang. Ini pasti benda gaib jahat. Jenderal, perapian dupa ini jangan-jangan menyimpan roh jahat. Cepat kita buang. Jangan bicara sembarangan. Di dunia ini mana ada roh jahat? Perapian ajaib ini pasti ada yang aneh. Biar aku coba lagi. Wah, ayah ibu, kalian hebat banget. Tapi lain kali jangan lagi ya, serem banget. Ah, yang penting akhirnya ada uang buat makan. Entah uang logam ini bisa ditukar berapa ya? Kalau benar-benar makhluk jahat, ngapain cuma menelan uang logam? Xiao Huan, ambilkan barang di meja itu. Jenderal, Coba saja dulu. Bisa kenyang atau tidak? Semuanya tergantung pada benda ini. Hei, ini uang kekaisaran Dakian. Dari mana kau dapatkan ini? Bos, langsung saja bilang berapa harganya. Ini, uangmu terlalu tua, jadi tidak berharga. Paling-paling 3.000. Oke, jual. Transfer uangnya ke aku. Kok tiba-tiba muncul barang-barang aneh lagi? Jangan-jangan ayah ibu masih punya pesan buatku? Ayah, ibu, aku pulang. Kalau kalian punya pesan, sampaikan saja melalui perapian ini. Jenderal, kata orang kertas kuning bisa menangkal roh jahat. Kita bakar dan lempar ke perapian ini, mungkin ada reaksi. Aku memang tidak percaya hantu, tapi perapian ini terlalu misterius. Ayah ibu, aku minta kalian sampaikan pesan. Bukan minta kalian kasih aku debu. Kalian marah karena kelaparan? Jenderal, hati-hati. Ini roti kukus? Benar roti kukus. Kota ini sudah berhari-hari kehabisan makanan. Perapian ini bisa mengeluarkan makanan penyelamat nyawa. Apakah ini?
Perapian ajaib pemberian langit? Jenderal, roti kukus sebanyak ini. Kita diselamatkan. Jenderal panggil kami. Apa suku Beidi bergerak? Tenang dulu, kalian berdua. Lihatlah benda ini. Ini roti kukus? Bahkan roti kukus tepung putih. Hamba belum pernah melihat roti kukus yang selunak ini. Ini adalah makanan yang dianugerahkan oleh perapian ajaib. Perapian ajaib? Berani bertanya, Jenderal, apa itu perapian ajaib? Makanan yang kalian lihat ini diberikan oleh perapian ajaib ini. Satu-satunya cara, persembahkan sesaji ke perapian ini untuk dapat makanan. Sudah sampai di titik ini, kami bersedia mempercayai Jenderal. Demi menjaga perbatasan kekaisaran Dakian, Jenderal Hualan R. Dengan tulus, berdoa ke perapian ajaib, pasukan suku Beidi menyerang. Benteng dikepung, makanan habis, prajurit kelaparan, rakyat mengungsi. Semoga perapian ajaib kasihan, beri kami beras dan makanan, selamatkan kami. Jika kami hidup, Lan R janji pasukan akan hormat dan layani turun-temurun. Mengingat budi ini selamanya. Hormati dan layani turun-temurun. Ingat budi ini selamanya. Jangan-jangan orang tua beneran kirim surat? Tidak, ini juga bukan huruf H yang aku kenal. Masa iya? Ini tulisan dari bawah sana. Ada apa, Pak Tua? Anak muda, barang-barang di pekaranganmu ini sepertinya luar biasa. Bolehkah kakek ini melihatnya lebih dekat? Sekarang pemulung bajunya sudah sebagus ini? Boleh saja, Pak. Silakan dilihat. Ini adalah batang tinta dan bilah bambu dari zaman Kekaisaran Dakian. Bilah bambu ini terpelihara baik, tulisannya jelas. Sangat langka. Ini bukan barang antik biasa. Ini semua adalah peninggalan leluhur. Saya juga baru membersihkannya, tidak terlalu paham. Kakek ini Marga Shen, hobi koleksi barang kuno. Kalau mau jual, sebut harga. Asal wajar. Saya pasti tidak akan menawar. Sebaiknya Pak Shen yang menawarkan harganya. Saya percaya orang seperti Bapak pasti tidak akan sengaja menipu saya. Saya tawarkan 160.000. Bisa tunai atau transfer. 160.000? Ini cukup buat aku makan roti kukus berapa lama? Tidak. Dengan 160.000, bisa makan daging tiap hari. Tidak masalah. Tentu saja tidak masalah. Silakan transfer, Pak. Barang-barang ini ternyata sangat berharga. Ayah ibu, kalian hebat sekali. Anak muda, masih ada harta berharga seperti ini? Ingat hubungi aku. Tunggu. Barang-barang ini, dan juga koin tembaga sebelumnya. Semuanya adalah barang antik dari Kekaisaran Dakian. Jangan-jangan ayah ibu aku terlempar ke Kekaisaran Dakian? Lalu mengirimkan barang-barang melalui perapian yang aku sembah ini? Bukan surat dari orang tua, ini kisah jenderal di benteng perbatasan. Barbar menyerang, penguasa memfitnah, persediaan habis, bantuan tak datang. Nasib seperti Li Mu atau keluarga jenderal yang sungguh menyedihkan. Mungkin pihak seberang itu tidak ada hubungannya dengan ayah ibu aku. Melainkan Hualan R dari Kekaisaran Dakian ini. Lebih baik aku tulis catatan dulu untuk menguji. Setiap kata dalam tulisan sembahyangmu itu benar adanya. Jenderal, perapian ajaib tak respons setelah setengah shichen. Apa kita binasa di sini? Persediaan makanan hampir habis. Persenjataan kurang, bantuan tak tiba. Langit hancurkan pasukan keluarga Hua. Langit di atas. Benarkah engkau tak mau menyelamatkan rakyat Kekaisaran Dakian? Kertas yang bagus. Putih bersih seperti salju, halus seperti giok. Memang pantas sebagai pemberian dari perapian ajaib. Ini respons dari yang mulia kekuatan gaib. Setiap kata sembahyangku benar. Jika ada setengah kata dusta, aku, Hualan R, rela menerima hukuman dari langit. Mati tanpa kejelasan. Mati tanpa kejelasan. Perapian dupa ini bisa terhubung dengan Kekaisaran Dakian 1000 tahun lalu? Pasukan perbatasan kuno yang hampir mati kelaparan. Bagi mereka, benda-benda di sekitar adalah barang tak berguna. Tapi bagiku, itu adalah barang antik yang sangat berharga. Menukar makanan dan air dengan harta mereka. Mereka bisa selamat. Aku bisa dapat untung besar.
Menang-menang. Aku bisa mengirimkan makanan dan air untuk menyelamatkan kalian. Tapi harus ada pertukaran dengan barang-barang kalian. Pusat kekuatan gaib bersedia menambahkan kita makanan dan air. Tapi kita harus menyerahkan benda-benda duniawi sebagai balasannya. Menurut kalian, apa pantas kita persembahkan untuk kekuatan gaib? Jenderal, tulis lagi surat persembahan. Tanya apa yang dibutuhkan kekuatan gaib. Baik. Tanyakan apa yang kuinginkan. Apa sih yang berharga dan mudah dijual di zaman kuno ini? Oh iya, pedang pendek mereka, giok, porselen. Barang ini dibawa ke zaman modern. Satu saja sudah bagus. Kekuatan gaib butuh giok, pedang pendek, dan porselen. Cepat ambil. Hormati kekuatan gaib yang menganugerahkan makanan dan air untuk selamatkan tentara dan rakyat. Perapian ajaib itu menunjukkan keajaiban. Benteng perbatasan kita diselamatkan. Cuma butuh beberapa karung beras dan air, bisa tukar harta karun ini. Untung besar. Rumah tua ini juga udah waktunya direnovasi nih. Jenderal Liu, Jenderal Yang, dengarkan perintah. Segera bagikan beras dan air bersih, rata untuk tentara dan rakyat. Dilarang menyimpan untuk diri sendiri, dilarang pilih kasih. Jenderal, prajurit bertahan dan bertempur, sudah lama kelaparan. Menurut hamba, penuhi dulu kebutuhan prajurit, baru rakyat. Semangat tentara stabil, baru kota bisa dipertahankan. Tidak boleh. Penguasa perisai rakyat. Jika rakyat terusir dan diperlakukan buruk, kekacauan besar pasti terjadi. Tentara dan rakyat benteng perbatasan satu kesatuan. Hidup dan mati bersama, baru bisa menghadapi bencana ini bersama. Benar, hamba bodoh. Akan patuhi perintah jenderal. Kedepannya, serahkan emas, giok, pedang, barang antik. Untuk persembahkan ke perapian ajaib, dapat beras lagi terus-menerus. Perapian ajaib anugerah langit, beruntung. Mempersembahkan barang mudah. Benteng perbatasan kita aman sekarang. Hamba segera sampaikan perintah, kumpulkan semua emas, giok, dan benda antik. Untuk dipersembahkan ke perapian ajaib. Sampaikan perintahku, jaga kota dengan ketat dan tenangkan rakyat. Sekarang kita punya uang. Akhirnya bisa modifikasi mobil. Mobil off-road buat jalan-jalan. Haha. Wah, rumah Mingzi ini mewah banget kayak istana pangeran. Hah? Siapa tahu dapat duit dari mana? Bisa jadi dari jalan yang nggak bener. Iya, udah kayak nggak bilang-bilang ke keluarga. Jahat amat. Paman, Bibi, kenapa kalian datang? Gila, kayu mahoni ini harganya pasti puluhan ribu. Mingzi, kamu kok jaga-jaga banget sama kami? Pulang kampung nggak ngajak Bibi mampir. Kak, mobilnya keren nih. Harganya pasti puluhan juta ya? Kak, sekarang kan udah bos besar, bantuin adik dong. Aku juga pengen ganti mobil bagus. Mingzi udah sukses, jangan lupa sama kakak ya. Lihat nih tas kakak udah sobek, beliin yang baru dong. Ada apa langsung bilang aja. Mingzi, orang tuamu sudah tiada. Kami sebagai paman dan bibi selalu ingat kamu. Jangan lupa asal-usul, keluarga harus berbagi rezeki. Jadi, Sekarang kamu segini kaya. Pinjamin kami beberapa juta dulu buat jajan. Iya, Kak, pinjamin aku 500 ribu dulu. Buat bayar uang muka, nanti kalau udah punya duit pasti aku ganti. uang ada, tapi nggak dipinjamkan. Lin Ming, meremehkan kami ya? Udah kayak lupa sama keluarga miskin. Kami masih bawa-bawa oleh-oleh, dasar nggak tahu terima kasih. Lin Ming, jangan lupa kamu marga apa. Kalau berani tega banget, aku lapor ke tetua desa. Lapor? Dulu waktu orang tuaku meninggal butuh biaya pemakaman. Minjam duit ke kalian,
Telepon malah cepat banget dimatikan. Sekarang aku hidup enak, kalian baru dateng. Maaf, sudah terlambat. Barang-barang bawa pulang lagi. Aku nggak butuh, pintunya di sana. Uangnya belum hangat, lalat sudah berdatangan. Mobil off-road custom sudah selesai dimodifikasi. Ini keren banget. Harta karun ini harus selalu kubawa. Kaca anti peluru, bodi lapis baja, tenaga super. Memang layak, mobil off-road yang dimodifikasi dengan biaya besar. Terima kasih atas belas kasihan kekuatan gaib. Jenderal, pasukan suku Beidi menyerbu habis-habisan. Sudah sampai di bawah tembok kota. Berapa jumlah pasukan musuh? Tidak kurang dari 100.000. Serangan mereka ganas, sepertinya berniat menghancurkan kota. Sampaikan perintahku. Seluruh pasukan kenakan zirah. Kita akan bertahan bersama kota ini sampai akhir. Semoga kekuatan gaib melindungi benteng perbatasan. Hualan R, pasukan besar suku Beidiku sudah tiba. Segera buka gerbang kota dan menyerah. Aku bisa mengampuni nyawa seluruh penduduk kota. Saat kota jatuh, akan ada pembantaian selama 3 hari. Tidak akan ada tersisa ayam dan anjing sekalipun. Omong kosong. Pasukan kami tidak akan menyerah. Kalau punya nyali, seranglah kota ini. Aku dan seluruh rakyat di kota ini lebih baik mati daripada genteng yang utuh. Baik, tandakan genderang, serang. Hancurkan kota, bunuh semua orang, jangan tinggalkan satu pun. Bisa nyetir nggak sih? Mau mati ya? Apa-apaan ini? Ini di mana? Kok bisa-bisanya aku terlempar ke medan perang zaman kuno? Makhluk gaib turun dari langit. Apa ini? Binatang besi terbang? Dari mana makhluk gaib ini datang? Prajurit-prajuritku. Cepat bunuh makhluk gaib itu. Perlindungan perapian ajaib. Senjata dari langit. Bersahabat kasihlah. Langit menolong pasukan kita. Jenderal Liu, pertahankan gerbang kota. Jenderal Yang, ikut aku kumpulkan pasukan kavaleri. Jenderal, jangan. Ini terlalu berbahaya. Kavaleri kita hanya ratusan, terlalu sedikit. Bertempur di luar tembok terlalu riskan. Persediaan cukup, bertahan di dalam kota. Menunggu musuh mundur sendiri adalah strategi terbaik. Kesempatan perang sesaat, jangan lewat. Musuh kacau, semangat tempur hancur. Kalau tidak bergerak sekarang, kapan lagi? Hamba bersedia mengikuti jenderal, bertempur sampai mati. Jenderal Liu, tetaplah bertahan di kota, waspadai serangan musuh. Jenderal Yang, kumpulkan pasukan. Buka gerbang, serang Panglima Beidi. Bunuh. Ikut aku tangkap pemimpin mereka.
Jenderal wanita di atas tembok tadi. Apakah itu Hua Lan-er? Jenderal wanita itu. Aku terlempar ke masa lalu? Jadi ini adalah benteng perbatasan Kekaisaran Dakian kuno? Aku bisa terlempar ke Kekaisaran Dakian kuno. Perapian dupa perunggu. Perapian dupanya hilang. Aku mengerti sekarang. Perapian dupa di sisiku berhubungan dengan era masa depan. Dan di era ini, ada sebuah perapian dupa lainnya yang sesuai. Untuk bisa kembali, aku butuh perapian ajaib dari zaman ini. Dan perapian itu pastinya ada di tangan Hua Lan-er. Aku harus menemukannya. Hua Lan-er, jangan sampai ada apa-apa denganmu. Aku masih butuhmu untuk pulang. Yang pakai topi bulu itu adalah Han Helian. Yang berselimutkan kulit serigala itu adalah Han Helian. Ratusan orang mengejar dan membantai puluhan ribu musuh. Jenderal wanita ini benar-benar bukan orang biasa. Senjata legendaris dari perapian ajaib tiba. Hari ini, Han Helian pasti tewas. Pasukan keluarga Hua pasti menang. Makhluk gaib itu datang. Cepat lari. Pasukan kita kocar-kacir. Selamatkan diri. Jenderal, kekuatan gaib bantu kita menang. Kemenangan besar. Sial, tidak bisa berhenti. Makhluk gaib, sialan. Aku bunuh pemimpin musuh yang dikejar jenderal. Jangan-jangan niat baikku malah jadi masalah. Han Helian sudah mati. Yang menyerah tidak akan dibunuh. Sepertinya dampaknya tidak besar. Syukurlah. Yang Tian, kalian tunggu di sini. Aku akan menghadap yang mulia kekuatan gaib. Hati-hati, Jenderal. Terima kasih, yang mulia kekuatan gaib. Selamatkan warga dan pasukan. Aku, yang mulia kekuatan gaib. Yang mulia kekuatan gaib ini ternyata tampan juga. Hanya saja pakaiannya benar-benar aneh. Dengan kemampuan perapian ajaib perunggu di zaman kuno. Wajar saja kalau dianggap sebagai yang mulia kekuatan gaib. Silakan bangun, Jenderal Hua. Namaku Ling Ming. Aku hanya orang biasa, tidak pantas disebut yang mulia. Yang mulia rendah hati. Hanya yang terpilih bisa kendalikan senjata ini. Mana mungkin orang biasa? Bagaimana kalau jenderal naik dan mencobanya? Senjata legendaris ini kendaraan? Aku bisa mengendalikannya. Jenderal Hua, kamu dari sisi sana. Jenderal Yang, Jenderal Hua masuk ke kotak hitam itu. Kalau sampai terjadi sesuatu, kita jangan bicara sembarangan. Senjata dari perapian ajaib takkan bahayakan Jenderal Hua. Jangan-jangan, yang mulia kekuatan gaib ini seorang buaya darat? Demi rakyat dan pasukan, mengorbankan Hua Lan-er pun tak apa. Makhluk apa itu? Kok bisa masuk gerbang kota? Jangan-jangan mau memakan orang? Itu Jenderal Hua. Jenderal selamat. Jenderal tidak apa-apa. Jenderal Hua perkasa. Rakyat hidup susah. Ah, makmur atau runtuh, rakyat menderita. Rakyat menderita. Jenderal, aku punya persediaan banyak di sini. Semuanya akan kusedekahkan untuk rakyat kota. Yang mulia berhati mulia. Hua Lan-er wakili rakyat ucap terima kasih. Yang mulia kuat. Ini, tidak baik kan? Ini emas. Kaya. Kaya nih. Sungguh royal. Biasa aja langsung sepotong besar. Helian sudah tewas. Suku Beidi kita tidak boleh sehari tanpa pemimpin. Aku punya pasukan terbanyak, seharusnya aku gantikan posisi Han. Berdasarkan apa? Kau pengecut. Pasukanku bunuh musuh terbanyak. Posisi Han seharusnya milikku. Cukup. Berdebat juga percuma. Siapa yang bisa merebut benteng perbatasan, membunuh Hua Lan-er? Dialah pemimpin bersama suku Beidi, Han yang baru. Baik. Siapa yang mengambil benteng perbatasan, dialah Han. Kedua jenderal, inilah yang mulia kekuatan gaib. Yang mulia kekuatan gaib dari perapian ajaib. Kemenangan besar ini. Semua berkat strategi dan senjata legendaris Tuan Lin. Panglima Liu Yu, berterima kasih pada yang mulia kekuatan gaib. Telah selamatkan rakyat dan pasukan kota. Panglima Yang Tian. Berterima kasih pada yang mulia atas senjata legendaris dari langit. Kami tidak tahu bagaimana membalas budi. Kedua jenderal, cepat bangun. Tidak usah sungkan. Yang mulia terlalu rendah hati. Jika bukan karena yang mulia,
Kami hari ini pasti sudah kota jebol dan orang mati. Benar-benar. Kemenangan besar jenderal kali ini. Pasukan kita tidak hanya membunuh 100.000 tentara suku Beidi, tapi juga tebas pemimpin mereka, patahkan semangat musuh. Suku Beidi setelah pertempuran ini, pasti akan sangat terpukul. Tak sesederhana itu. Pasukan Beidi hanya mundur sementara. Pasukan inti elit mereka belum rusak, kekuatan hidup mereka masih ada. Maksud jenderal adalah, Suku Beidi sejak awal terdiri dari suku-suku besar dan kecil. Han Helian hanyalah pemimpin bersama yang dipilih oleh berbagai suku. Sekarang Helian sudah mati, para kepala suku besar semuanya masih ada. kalau begitu, mungkin mereka akan berebut posisi Han. Saling bunuh, kerusuhan internal tak berhenti. Pasukan kita bisa istirahat, perkuat pertahanan kota. Tapi kalau mereka menjadikan merebut benteng perbatasan, atau membunuh kita untuk membalaskan dendam Helian, sebagai syarat untuk memperebutkan posisi Han. Semua suku Beidi pasti serang habis-habisan. Kita di benteng terpencil ini tanpa bantuan. Dan jumlah pasukan kita jauh lebih sedikit. Bagaimana ini bisa diatasi? Ini rapat perang zaman kuno, ya? Sungguh menambah wawasan. Yang Mulia kekuatan gaib, keselamatan benteng perbatasan sekarang. Sekarang sepenuhnya bergantung pada Yang Mulia. Aku. Nggak bisa. Aku cuma orang biasa, nggak ngerti soal perang. Nggak bisa bantu kalian. Kami mohon belas kasihan Yang Mulia pada rakyat benteng kami. Intinya, aku memang nggak sanggup. Tapi Kanjeng adalah kekuatan gaib, mana mungkin. Cukup. Jangan mempersulit Yang Mulia lagi. Kami terlalu serakah. Sudah dapat persediaan makanan. Dan Yang Mulia turun bagaikan senjata dewata. Itu sudah merupakan anugerah yang sangat besar. Mana mungkin kami masih mau menuntut lebih. Saya siap bertempur mati-matian mengikuti jenderal. Awalnya aku cari Walan R. Dia cuma buat pulang lewat perunggu dupa kuno itu. Ngebantu makanan juga cuma karena kasihan. Tapi sekarang minta bantu perang. Aku beneran gak bisa apa-apa. Tapi bagaimana kalau Hualan R tewas di pertempuran ini? Perunggu dupa kuno itu masih bisa dipakai atau enggak? Belum tentu. Meski aku balik ke zaman modern dulu, perunggu dupanya masih bisa dipakai nanti. Tapi kalau jatuh ke tangan orang serakah dan bermaksud jahat, bisa-bisa kekacauan terjadi di kedua zaman. Jangan-jangan, musuh banyak, kita sedikit. Benteng terisolasi. Mau mengubah keadaan, kayaknya cuma bisa andalkan senjata panas modern. Tapi di mana aku bisa cari senjata dan meriam? Oh iya, mercon besar. Daya ledaknya luar biasa. Pasti dikira meriam guntur langit. Aku punya cara untuk mengalahkan musuh. Ada yang kurang dari penyambutan kami? Aku akan pulang sebentar untuk membawakan kalian sejumlah senjata yang sangat dahsyat. Cukup untuk membantu kalian menghancurkan pasukan suku Beidi. Yang Mulia, apakah ini benar? Rakyat dan prajurit kami akan selamat. Jenderal Hua, pinjamkan perapian ajaibmu. Kami akan menunggu kabar baik di sini. Tepat seperti dugaanku. Perapian ajaib ini hanya ada di zaman modern. Mercon, kalau kembang api modern dimasukkan ke dalam meriam kuno, pasti bisa mengusir pasukan musuh. Rebut benteng perbatasan, jadi penguasa bersama. Bunuh Walan R. Balas dendam untuk Han Helian. Semua pasukan, serang. Gempur habis benteng perbatasan. Perapian ajaib menganugerahkan senjata legendaris. Kita serang bersama. Kota jatuh, siapa dapat jasa? Lalu siapa yang berhak jadi Han? Mudah. Setelah kota jatuh, siapa yang berhasil membunuh Hualan R? Dialah penguasa bersama suku Beidi. Setuju. Tapi bagaimana dengan kotak besi hitam? Si siluman itu tak tertembus, menyeruduk senaknya. Kalau dia muncul lagi kali ini, bagaimana kita hadapi? Bersik apa? Makhluk siluman itu sudah kuperiksa. Cuma andalkan cangkang besi, cuma nabrak. Tidak punya cara seram lainnya. Lagi pula makhluk siluman itu cuma satu. Perintahkan prajurit hindari jika lihat. Jangan bentrok langsung. Meski punya tenaga sebesar langit.
Dia takkan sanggup lawan ratusan ribu pasukan kita. Masuk akal. Makhluk besi itu bisa dihindari, tapi Hualan R takkan bisa lari. Hari ini gempur benteng perbatasan, penggal kepala Hualan R. Prajurit, perapian ajaib berikan senjata baru, meriam guntur langit. Suaranya mengguncang, cahayanya silau, bisa sapu ribuan pasukan. Kemenangan besar. Nyalakan sumbu. Lepaskan meriam guntur langit. Orang bijak tidak akan berdiri di bawah tembok yang akan roboh. Api perapian wangi itu ada pada Hualan R. Kalau ada masalah, aku bisa balik ke zaman modern kapanpun. Di sisinya lah tempat paling aman. Guntur langit adalah guntur dari langit. Ilmu sihir. Ini ilmu sihir. Ilmu sihir apa ini? Lebih seram dari iblis besi hitam. Tak bisa ditembak jatuh. Serang lagi bunuh diri. Mundur. Panik apa? Mundur sekarang, semua usaha sebelumnya sia-sia. Benteng perbatasan terisolasi, istana tak kirim bantuan. Tak ada pasokan makanan. Perbatasan lagi musim kemarau. Ladang gagal panen. Mereka lebih kekurangan makanan. Maksudmu, kita cukup mengepung tanpa menyerang? Potong air, habiskan makanan. Tak perlu sebulan. Benteng perbatasan hancur sendiri. Meriam guntur sehebat apapun. Tak bisa halangi kita. Kepung mati. Sampaikan perintah. Seluruh pasukan mundur 3 li. Berkemah dan kepung kota. Kemenangan besar. Jenderal, 3 suku Beidi mundur 3 li, mengepung dari 3 sisi. Perkemahan berjajar, mengurung benteng perbatasan rapat. Mereka tak berani serang langsung. Mereka mau kepung, putus makanan. Tapi mereka tidak tahu, kita dilindungi perapian ajaib. Jenderal Hua, kenapa denganmu? Wajahmu sangat pucat. Beidi berani kepung tanpa serang, yakin bisa kalahkan kita. Pasti, istana tak kirim satu prajurit pun. Untuk menyalakan benteng perbatasan. Mereka jauh di luar, mana tahu istana tega tak tolong? Pasti ada pengkhianat di istana yang bocorkan informasi. Pengkhianat. Berani korbankan tentara dan rakyat kita. Kalau ketahuan siapa, hamba pasti akan mencincangnya sampai hancur. Sudahlah. Urusan istana, tak usah dibahas. Terjebak di kota terpencil, bukan strategi jangka panjang. Berlaku melihat dengar. Jenderal, jangan. Pasukan kita cuma 10.000. Beidi punya 100.000. Serang malam terlalu berbahaya. Karena musuh lebih banyak, kita tak bisa cuma bertahan. 3 suku Beidi baru mundur, semangat belum stabil. Waspadaan mereka paling longgar. Lalu maksud jenderal adalah? Aku pimpin 300 kavaleri, serbu markas Beidi malam ini. Bakal persediaan makanan mereka, kacaukan semangat pasukan mereka. Yang mulia percayakanmu kendalikan senjata hitam legendaris. Serbu formasi musuh dari depan. Aku serang dari samping. Bakar perkemahan musuh. Tidak masalah. Ikut serta dalam membakar perkemahan berjajar. Jauh lebih seru daripada hidup di zaman modern. Aku jaga kota, siap bantu jenderal dan yang mulia kapanpun. Aku akan menahan musuh untuk jenderal. 3 malam kita masak, subuh serang. Malam ini gempur markas Beidi. Semua kami serahkan pada yang mulia. Saat Anda menembak, aku langsung serbu. Ayo kita mulai. Makhluk aneh datang. Makhluk hitam aneh itu menerobos masuk. Waktunya pertunjukan kembang api. Guntur langit datang lagi. Manfaatkan kesempatan ini, bakar persediaan makanan mereka. Persediaan makanan terbakar. Guntur langit selesai, persediaan makanan habis semua. Berhasil. Mundur. Semua pasukan mundur. Jenderal perkasa. Yang mulia kekuatan gaib perkasa. Pertempuran malam ini, kerjasama kita bagai pasangan yang ditakdirkan. Terlalu berlebihan. Justru Jenderal Hua yang luar biasa berani. Jenderal, Anda membakar persediaan makanan suku Beidi putih. Membuat suku Beidi ketakutan. Bertarung sungguh memuaskan. Krisis di benteng perbatasan kita sudah teratasi sebagian besar. Pujian kedua jenderal terlalu berlebihan. Berkat senjata hitam dan meriam guntur langit dari Yang Mulia. Tanpa Tuan, mustahil kita berhasil dengan mudah seperti ini. Saling bantu saja, kok. Markas Cidi dan Changdi belum bergerak.
Besok dikejar? Tidak perlu. Suku Beidi pasti sudah ketakutan, tak bisa melawan. Besok pagi, suku Beidi pasti akan menarik semua pasukannya. Mereka tak akan berani serang benteng perbatasan lagi. Jenderal Hua, Anda ini terlalu hebat. Mungkin setara dengan Jenderal Li Emiu dari Zhao. Benar-benar wanita tak kalah dari pria. Yang mulia bercanda. Lan Er cuma komandan penjaga benteng. Berani apa samakan diri dengan jenderal terkenal? Berkat senjata Tuan, aku cuma ikut arus saja. Kerja sama saling menguntungkan. Jangan panggil yang mulia lagi. Kedengarannya aneh. Panggil saja namaku langsung. Tata krama tak boleh diabaikan. Kami panggil Anda Tuan. Tuan Lin. Jenderal Hua. Pejabat Dakian berani sebarkan kabar palsu. Benteng perbatasan kehabisan logistik, Hualan Air terisolasi. 3 suku Beidi, kami menderita korban besar. Dendam atas kematian prajurit Beidi takkan kulupakan. Jenderal Hua, aku juga harus kembali. Setelah sampai di sana, akan kukirimkan lagi sejumlah pasukan untuk kalian. Baru kenal Tuan Lin, tapi sudah berat berpisah. Terima kasih atas bantuan Tuan Lin. Tenang saja. Beidi menderita kekalahan besar. Pemimpin mereka tewas. Celaka. Ini masalah serius. Segera kirimkan pesan kilat ibu kota ke kediaman Perdana Menteri. Sampaikan kabar ini ke Perdana Menteri Qin. Jangan salah. Siap, Hualan Er. Kau masih bisa selamat dari situasi seperti itu? Pasukan keluarga Hua takkan diterima kekaisaran. Usaha sia-sia. Bos, beli beras dan tepung sebanyak ini? Mau buka supermarket atau grosiran ya? Mau jualan ke daerah lain yang kekurangan makanan. Wah, bisnis bos sungguh besar skalanya. Pasokan ini cukup buat dipakai di sana selama lebih setengah tahun. Ada yang mulia kekuatan gaib, kita nggak bakal kelaparan. Persediaan makanan dan air melimpah. Ada harapan hidup. Berkat Tuan Lin yang kirim makanan dan obat-obatan. Pasukan kita sudah pulih. Bahkan jika Beidi menyerang lagi, kita bisa gebuk mereka sampai babak belur. Kapan ya bisa bertemu lagi dengan Tuan Lin? Yang mulia, ada surat dari pemimpin suku Chidi, Li Shu. Pasukan keluarga Hua di benteng perbatasan logistiknya melimpah. Mereka juga dibantu oleh senjata gaib yang untuk langit. Beidi mengalami kekalahan besar. Han Helian tewas. Li Shu menuntut ganti rugi dari kita. Lagi-lagi Hualan Er. Bukan pasukan Hua di benteng perbatasan. Menyumbat jalan strategis antara Kekaisaran Dakian dan suku Beidi. Urusan perdagangan bahan pangan dan besi kita dengan suku Beidi. Sudah lama lancar tanpa hambatan. Perempuan ini harus mati. Yang mulia, laporan 800 li dari perbatasan. Jenderal Hua hancurkan 100.000 pasukan Beidi. Han Helian tewas terbunuh. Suku Beidi kocar-kacir mundur. Kemenangan di perbatasan. Hua Aiking kalahkan Beidi. Cepat serahkan surat. Panggil para menteri untuk berpesta. Dakian menang telak. Yang mulia, hamba tua ada yang ingin disampaikan. Dalam laporan kemenangan, ada 2 hal mencurigakan. Pertama, persediaan pangan melimpah, pasukan dan rakyat kenyang. Namun, konvo pengiriman pangan belum sampai. Dari mana bahan pangan di benteng perbatasan itu berasal? HMPH. Konvo pengiriman? Konvo apa? Si rubah tua ini berani sekali bicara. Kedua, senjata legendaris turun dari langit. Perkataan ngawur seperti itu jelas-jelas omong kosong belaka. Dari sini dapat disimpulkan yang disebut kemenangan saat ini. Sebenarnya ada konspirasi antara Hualan Er dan suku Beidi. Sebuah sandiwara yang mereka sutradarai sendiri. Atas nama mengusir musuh, sebenarnya berkhianat dan menjual negara. Melakukan kejahatan menipu kaisar. Hahaha. Bagaimana pendapat Wu Aiking? Perdana Menteri Qin benar sekali. Hamba minta yang mulia, selidiki pasukan perbatasan. Memanggil Hualan Er kembali ke ibu kota untuk diinterogasi. Pasukan keluarga Hua memiliki kisah militer yang bilang, Hualan Er benar rumah keluarganya, mempermalukan leluhur keluarga Hua. Keluarkan dekrit. Panggil Hualan Er segera kembali ke ibu kota untuk lapor. Jika berani tunda, dianggap berkhianat. Yang mulia bijaksana. Hari Hualan Er tiba di ibu kota. Adalah hari kematianmu. Utusan resmi istana telah tiba. Kabar kemenangan besar sudah sampai ke telinga Kaisar. Yang mulia kirim utusan beri penghargaan. Pasukan, berbaris. Komandan penjaga langit, Hualan Er, memonopoli pasukan. Memalsukan kemenangan, berkomplot dengan suku Beidi. Kini perintahkan Hualan Er sendirian. Kembali ke ibu kota minta hukuman, tanpa prajurit. Berangkat segera, tidak boleh ditunda. Demikian dekritnya. Konyol. Jenderal pertahankan benteng, jasanya seterang matahari. Dari mana datangnya tuduhan berkhianat? Kembali sendirian ke ibu kota? Ini jelas-jelas ingin menjebak jenderal sampai mati. Berani. Prajurit berteriak terima dekrit? Melawan dekrit kaisar? Tuan Kasim, tenang.
prajurit hanya terpancing emosi. Panggilkan orang untuk mengantar Tuan Kasim beristirahat. Jenderal, jangan sekali-kali kembali ke ibu kota. Hinggao dengan segala cara memfitnah. Kamu pulang sendirian bagaikan domba masuk mulut harimau, pasti mati. Jenderal, tolaklah dekret itu. Keluarga Hua turun-temurun setia, membela perbatasan. Menolak dekret sama saja dengan memberontak. Nama baik keluarga Hua ratusan tahun hancur sekejap. Apa muka yang kubawa untuk bertemu leluhur? Jenderal, mungkin yang mulia kekuatan gaib punya solusi. Benar. Masih ada Tuan Lin. Siapkan tinta dan kuas. Cepat. Kebutuhan Hualan R saat ini bukan terletak pada pasukan, tapi pada psikologi. Istana tahu keluarganya setia, tak berani memberontak. Barulah mereka berani terang-terangan memaksanya mati. Pesan tertulis tak jelas. Aku harus pergi sendiri. Bicara langsung dengannya. Dia datang. Yang mulia kekuatan gaib datang. Yang mulia kekuatan gaib, tolong nasihati jenderal. Jangan pulang ke ibu kota, itu jalan menuju kematian. Sebagai keturunan keluarga Hua, aku tentu tak ingin menolak dekret. Tapi pulang memohon hukuman adalah jalan buntu, Tuan Lin. Aku, Hualan R, tidak takut mati. Setelah aku mati, prajurit benteng akan dibersihkan. Apa yang harus kulakukan? Sederhana. Langsung angkat senjata dan memberontak saja. Angkat senjata memberontak? Yang mulia benar. Jenderal, ikuti katanya. Langsung memberontak. Kita punya bantuan yang mulia. Perbekalan dan senjata mengalir, logistik aman. Asal kita serukan perlawanan. Rakyat dan prajurit akan berduyun-duyun bergabung. Kaisar tolol curiga, pejabat licik berkuasa. Sudah kehilangan dukungan rakyat. Ambil keputusan. Keluarga kami turun-temurun setia. Bagaimana bisa menjadi pemberontak? Jenderal Hua, boleh aku ajukan 3 pertanyaan? Silakan, Tuan. Nyawa puluhan ribu di benteng, dengan nyawamu. Mana yang lebih penting? Tuhan tak ada itu. Rakyat menderita, kaisar bodoh tak bermoral. Mana yang lebih penting? Rakyat mulia, negara berikut, penguasa ringan. Jalan hidup rakyat, dengan kehormatan keluarga Hua. Mana yang lebih penting? Perapian ajaib sejahterakan rakyat, tapi di tangan pemerintah. Mungkin hanya akan disimpan, dipakai untuk kesenangan kaisar semata. Tuan benar. Kehormatan nama keluarga Hua. Dibandingkan dengan rakyat jelata di seluruh negeri, apa artinya? Jenderal Liu, Jenderal Yang. Segera, seluruh kota siaga, kumpulkan semua pasukan. Timbun perbekalan, buat persenjataan, bersiaplah untuk perang. Hamba patuh. Tidak sia-sia jerih payahku. Aku ini sedang membina seorang maharani. Pikiran saya sudah bersemangat. Benteng perbatasan pasti sudah menerima maklumat suci. Raja bijaksana. Keluarga Hua sangat menjunjung kehormatan. Begitu maklumat emas tiba, meski tahu itu jalan kematian, dia pasti tak berani melawan. Saat ini, mungkin dia sudah dalam perjalanan sendirian kembali ke ibu kota. Keluarga Hua jaga benteng perbatasan, kekuatan militer mereka terlalu besar. Rakyat hanya mengenal pasukan keluarga Hua, tidak mengenal kaisar ini. Membiarkan mereka tetap ada adalah malapetaka. Baginda bijaksana. Hamba tua telah menyelidiki bukti kejahatan Hualan R. Gelapkan dana tentara, berkomplot dengan suku Beidi, tipu raja. Setiap pasal adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Tinggal menunggu Hualan R memasuki ibu kota. Langsung dijebloskan ke penjara bawah tanah. Hahaha, bagus. Perdana Menteri Qin bertindak. Sang kaisar tenang, menghilangkan ancaman besar ini. Sang kaisar bisa tidur nyenyak. Hualan R, kau berani menahan utusan kekaisaran. Ini pemberontakan. Baginda takkan membiarkanmu. Prajurit, kita bertahan mati-matian di benteng perbatasan, bertempur hingga berdarah. Hancurkan suku Beidi, lindungi penduduk kota. Tapi istana, raja, mereka berkomplot dengan suku Beidi, putus perbekalan kita. Bahayakan tentara dan rakyat. Lihat kita menang, bukannya beri penghargaan. Malah memfitnah kita berkhianat dan menjual negara, memaksaku mati. Mereka ingin basmi kita habis-habisan. Raja Dungu dan Menteri Licik. Tidak layak kita setia. Hari ini, aku, Hualan R, bersumpah tuntut keadilan. Basmi pengkhianat, bersihkan penasihat jahat. Menteri Licik, tutupi kebenaran dari raja. Pengawal, penggal kepalanya, kita berangkat perang. Merasakan. Jenderal Tuan Lin. Dari benteng perbatasan ke ibu kota, kuasai gerbang Feiyun. Seluruh wilayah akan ada dalam genggaman kita. Tapi lima gerbang Feiyun, Lisio. Jenderal andalan kaisar, pimpin pasukan pilihan. Bentengnya kokoh, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Apakah perlu saya bawa lagi sejumlah meriam kembang api? Maksudnya, meriam buntu langit itu? Tidak perlu merepotkan Tuan Lin.
Li Xiong ini. Jenderal setia tapi pola pikirnya kuno. Dia pasti tidak akan menyangka aku akan memberontak. Istirahat paksa pasukan keluarga Hua memberontak. Maksud jenderal adalah, Bawa satu regu pengawal dan titah kerajaan. Dia tak waspada, buka gerbang menyambut. wah, licik sekali. Strategi penipuan, baru tahu nih. Ini cuma taktik pengecoh, kemenangan yang tidak terhormat. Cara ini cuma sekali. 2 gerbang berikutnya. Istana pasti sudah waspada, tidak mungkin lagi mudah ditaklukkan. Berhenti, ini adalah pos militer, tidak dibuka tanpa perintah. Aku adalah jenderal penjaga perbatasan, Hua Langer. Bawa titah kaisar kembali ke ibu kota. Laporkan segera pada Jenderal Li Xiong, buka gerbang dan beri jalan. Aku ingat beberapa hari lalu, memang ada utusan kerajaan dari ibu kota. Membawa titah suci menuju benteng perbatasan. Jenderal Hua masuk ibu kota, bawa titah kembali. Kenapa hanya membawa pasukan kavaleri ringan? Di mana Kasim yang menyampaikan titah? Titahnya mendesak sekali, memerintahkan aku segera berangkat. Tak boleh ditunda. Aku berangkat dulu. Jenderal Li ragu? Kirim orang periksa titah dan medali kerajaan. Ternyata bawa titah kembali. Aku terlalu berprasangka. Buka gerbang kota, beri mereka jalan. Serbu gerbang. Bahaya. Mereka mau rebut benteng. Cepat tutup gerbang. Hua Lan Er. Pengkhianat busuk. Keluarga Hua turun-temurun, setia pada negara. Kau nodai leluhur pahlawanmu. Tak malu pada istana? Tak malu pada almarhum kaisar? Tak malu pada rakyat? Lihat, Jenderal Li. Istana tuduhku korupsi dana tentara. Bekerja dengan musuh, hianat negara, pasukan kemenangan. Aku dipanggil pulang untuk dihukum. Kami bertahan mati-matian di perbatasan, hancurkan suku Beidi, imbalannya cuma ini. Hari ini, aku, Hua Langer, mengangkat senjata. Untuk berantas pengkhianat, bersihkan istana, selamatkan rakyat, tenangkan dunia. Jenderal Li, aku tahu kau jenderal yang setia. Maukah kau menyerah? Ya, aku, Li Xiong, telah menerima anugerah kekaisaran turun-temurun. Hidup mati untuk Dakian. Bunuh atau potong tubuhku. Terserah kau. Aku hanya minta mati untuk menjaga kehormatanku. Bawa Jenderal Li untuk dieksekusi. Hua Lan Er, kekaisaran Dakianlah yang bersalah pada keluargamu. Kini kau bangkit untuk rakyat, jangan pernah lupakan tujuan awalnya. Yang mulia, hamba tua ini duluan pergi. Jenderal Lin, kita kuasai gerbang terbang di awan. 7 kota dan 3 kota kecil utara sudah kita kendalikan. Tapi, menenangkan rakyat, membereskan pemerintahan. Aku sebagai bawahan benar-benar tidak paham. Iya, kita cuma jago perang. Soal beginian, kita nol besar. Dan kalau cuma urusan benteng perbatasan, aku masih bisa merangkap. Sekarang aku juga sudah kewalahan. Cari orang yang bisa urus administrasi wilayah utara. Sudah sampai sejauh ini, biar aku coba saja. Tuan Lin kan turunan kekuatan gaib. Mengatur urusan dalam negeri. Pasti juga mudah baginya. Pokoknya kalau gagal, jangan salahin aku ya. Jenderal Yang, bantu Tuan Lin menguasai urusan pemerintahan. Jenderal Yu, kau bertanggung jawab rekrut pasukan dan beri kuda bersamaku. Hamba siap melaksanakan perintah. Keluarga dapat 2 karung beras dan 10 kati daging asin dulu. Setiap hari kenyang. Masuk dinas militer langsung dapat beras. Masih bisa kenyang setiap hari? Ini bukan mimpi di siang bolong ya? Jangan-jangan ini tipu muslihat. Di zaman perang seperti ini. Mana ada hal sebaik ini? Jangan-jangan cuma mau mengorbankan kita. Ini jaminan pasukan keluarga Hua. Jenderal Hua menjaga benteng perbatasan. Tidak merampok rakyat, bertempur habis-habisan tanpa mundur. Siapa yang tidak tahu? Aku percaya pasukan keluarga Hua tidak menipu. Aku akan menyuruh anakku segera mendaftar. Selanjutnya, Wang Erniu. Daftar masuk dinas militer, ambil beras. Benar diberi beras. Itu pun beras putih yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bagus sekali. Adik perempuanku tidak perlu dijual lagi. Pasukan keluarga Hua benar-benar dewa penolong. Membela negara dan melindungi rakyat. Hidup pasukan keluarga Hua. Jenderal Yu, bagaimana proses rekrutan pasukan? Lapor, Jenderal. Rekrutan di wilayah utara sudah selesai. Dengan penyaringan ketat, pasukan kita jadi 100.000. Jika dibuka lebar, 150.000 bahkan 200.000. Juga mudah dicapai. Bagus. Segera perkuat latihan pasukan. Siap sambut pasukan besar istana. Kami orang baik turun-temurun, beli tanah, bayar pajak.
tidak pernah melanggar hukum kekaisaran Dakian. Atas dasar apa kalian sita harta kami? Atas dasar apa? Hukum Dakian? Apa kalian tidak tahu kami ini pemberontak? Kalian tidak bekerja, hanya menguasai ribuan hektar tanah subur. Membuat rakyat mati lelah dan mati kelaparan. Inikah hukum kerajaan kalian? Hari ini undang kalian untuk memberi kesempatan mengadu. Mengeluh jika ada yang menderita. Aku sudah jadi budak Tuan Niu selama 30 tahun. Aku kerja mati-matian, tapi keluargaku tetap kelaparan. Bahkan seteguk bubur pun tak bisa kumakan saat tahun baru. Penderitaan kita semua bukan karena kita terlahir sengsara. Tapi karena tuan tanah yang merampas tanah kita. Kita harus merebut kembali tanah dan pangan yang dirampas itu. Mulai hari ini, seluruh wilayah utara menerapkan kebijakan baru. Sita tanah berlebih dan sisa pangan tuan tanah. Hapus pajak liar. Bagi rata tanah untuk petani tak bertanah dan yang lahannya sedikit. Buruh tani dan petani miskin yang paling menderita. Wangxi, tanah 12 MU, rumah 1 unit. Sapi 1 ekor. Li Gensheng, tanah 12 MU. 1 set alat pertanian. Terima kasih, Jenderal Hua dan Tuan Lin. Kami punya harapan hidup lagi. Justru karena ingin membawa secercah cahaya bagi rakyat di zaman ini. Aku baru bersedia mengurus urusan dalam negeri. Jenderal, ini telur dari rumahku. Mohon diterima. Jenderal, terima kasih telah memberi kami jalan hidup. Seumur hidup kami tak akan pernah lupa budi Anda. Selama ada Jenderal Hua, kami tak akan kelaparan dan kedinginan lagi. Jenderal, apa yang terjadi? Kita di benteng perbatasan bertahun-tahun. Tak pernah mendapat dukungan rakyat seperti ini. Mungkin berkaitan dengan kebijakan baru Tuan Lin di wilayah utara. Tuan Lin benar-benar orang yang luar biasa. Tuan Lin, aku dan Jenderal Liu baru saja berpatroli di dalam kota. Rakyat sangat mendukung kita. Pasti. Ini semua berkat kebijakan baru Tuan Lin. Tuan Lin, strategi apa yang Anda terapkan di wilayah utara? Hingga bisa menyatukan hati rakyat sampai tingkat ini? Jenderal Hua, Jenderal Liu, kalian tidak tahu. Tuan Lin, memimpin pasukan, mengurus tuan tanah lalim, membagi-bagikan tanah. Hapus pajak liar. Rakyat punya tanah dan makanan. Sekarang rakyat utara hanya mengakui pasukan keluarga Hua. Dulu kupikir mengatur negara dan menenangkan rakyat itu sulit sekali. Tapi Tuan Lin bisa menstabilkan negara dan menenangkan rakyat. Benar-benar mengagumkan. Terlalu berlebihan. Ini bukan ideku. Aku hanya berdiri di atas pundak raksasa. Aku hanyalah seorang murid biasa dari beliau. Hanya mengikuti jalan yang benar saja. Bisa menciptakan kebijakan yang menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Biasa. Benar sekali. Ada yang hendak disampaikan? Jika tidak, persidangan ditutup. Hamba melapor, Paduka. Berita darurat dari perbatasan. Hua Lan-er bunuh utusan kekaisaran. Dia memberontak dengan alasan bersihkan istana. Mustahil. Keluarga Hua setia dan patriotik. Bagaimana mungkin Jenderal Hua memberontak? Pasti ini berita keliru. Cepat serahkan laporan militer itu ke sini. Kaisar tak percaya Jenderal Hua berkhianat. Benteng Feiyun telah jatuh. Li Xiong ditawan, menolak menyerah. Dan gugur demi negara. Kalau begitu, seluruh wilayah utara sudah jatuh ke tangan pemberontak? Si pengecut Li Xiong dapat pasukan pilihan. Dan benteng kokoh, tapi tak bisa bertahan? Pantas mati. HMPH, membersihkan istana, menghabisi penjilat. Maksudnya Qin Gao ini ya? Hua Lan-er, kau benar-benar ingin menghabisi nyawaku, ya? Paduka, kirim pasukan tumpas pemberontakan. Tangkap Hua Lan-er, hukum pancung 5 kuda. Sebagai peringatan bagi yang lain. Hamba mohon izin pimpin pasukan gempur pemberontak. Hidup atau mati, hamba akan bawa Hua Lan-er menghadap Paduka. Baik. Menteri Sima, kau jenderal kepercayaan Kaisar. Kaisar angkatmu sebagai jenderal besar, pimpin 500.000 tentara. Berangkat sekarang juga, basmi habis wilayah utara. Kirim perintah militer ke benteng Gunung Liang. Perintahkan Komandan Wu pertahankan benteng mati-matian. Jangan biarkan pemberontak lewat, atau serahkan kepala. Pasukan kekaisaran segera tiba di utara. Kita harus berebut benteng Gunung Liang sebelum mereka datang. Menguasai posisi strategis alam, sebagai bentuk pertahanan. Jenderal bijaksana, begitu benteng Gunung Liang jatuh. Jalan ke selatan tak lagi ada rintangan alam yang menghalangi. Percepat seluruh pasukan. Langsung tuju ke bawah benteng Gunung Liang. Wu Yousan, pemerintah pusat sudah bobrok, para pejabat licik berkuasa. Aku bangkit memberantas penjahat. Serahkan benteng ini. Nyawamu akan selamat. Hua Lan-er, kau pemberontak berani bicara besar. Benteng ini kokoh, pasukanku besar. Kalau berani, coba serang.
persiapkan meriam guntur langit. Wuyousan, apa-apaan ini? Benar-benar ada guntur dari langit? Hahaha. Hualan R, cuma segini aja trikmu untuk menakut-nakuti? Panah. Tembaki sampai mati para pemberontak ini. Tembok benteng terlalu tebal, meriam guntur langit sulit menembusnya. Jenderal, meriam kita tidak mempan. Apa yang harus kita lakukan? Hualan R, tenang. Aku sudah berdiskusi dengan Tuan Lin soal ini. Suruh pasukan mundur sementara. Wuyousan, apa itu memberantas penjahat dan membersihkan istana? Nyatanya, kau gagal menyerbu benteng, kehabisan akal dan tenaga. Kau lari terbirit-birit buntut terangkat. Berani, serang sampai mati. Jangan mundur. Aku, Wuyousan, menjaga benteng ini, kokoh bagai gunung Tai. Apa yang bisa kalian, pemberontak, lakukan padaku? Hahaha. Tuan Lin, laporan mendesak dari garis depan. Tembok 3 meter tebal. Meriam kita tak berhasil. Hanya meninggalkan goresan tipis. Tidak bisa menembus tembok. Hualan R, aku mengerti. Kau boleh pergi. Tunggu perintah. Prajurit, baik. Hualan R. Masih Lan R yang cerdik, sudah siap dari awal. Hualan R, Tuan Lin, Anda datang. Lin Ming, gaya Jenderal Hua memesona seluruh negeri. Hualan R, terlalu memuji. Panggil saja Lan R. Lin Ming, Lan R. Hualan R, Anda juga bisa panggil aku dengan namaku. Lin Ming, aku lebih suka memanggilmu Tuan. Hualan R, terserah Anda. Lin Ming, ngomong-ngomong, Lan R, kau mengundangku ke sini. Untuk urusan apa? Hualan R memang wanita yang luar biasa. Hualan R, perang di depan mata, bukan urusan percintaan. Lin Ming, ada hal penting didiskusikan. Aduh, kebanyakan ngobrol. Jadi ikutan bicaranya kaku dan sastra. Perang besar sudah di depan mata. Saya ingin menitipkan perapian ajaib ini kepada Tuan Lin. Begitu saja kau serahkan perapian ajaib ke tangan orang lain? Tidak khawatir. Tuan Lin bukanlah orang asing. Wah, dia benar-benar jago. Aduh, jantungku berdebar kencang nih. Menitipkan perapian ini pada Tuan Lin juga merupakan jaminan. Jika kami terhalang di garis depan, Pak Lin juga bisa pakai perapian ajaib bantu. Tak takut aku kabur bawa perapian ajaib? Rakyat dan tentara di benteng perbatasan sudah hampir kalah. Berkat Pak Lin, barulah kami mendapat kesempatan untuk bertarung habis-habisan. Jika Tuan Lin pergi, itu pasti karena takdir tidak berpihak pada kami. Bukan kesalahan Tuan Lin sama sekali. Mari kita buat perjanjian. Sang ratu wanita ini, pasti kau yang jadi. Aku yang bilang. Ya, saya percaya pada Tuan Lin. Entah tembok kota itu bisa menahan mesin modern atau tidak. Tuan Lin, mesin penggali raksasa yang Tuan pesan sudah tiba. Semua dokumen lengkap. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Untung dulu pernah belajar cara mengoperasikan ekskavator. Sekarang baru benar-benar berguna. Ini senjata penghancur benteng panggilan yang mulia kekuatan gaib. Sangat menakutkan. Takdir berpihak pada pasukan pemberontak. Senjata ajaib membantu kita. Tuan Lin, senjata ajaib apakah ini lagi? Ini disebut mesin penggali raksasa. Benar-benar seperti lengan raksasa dari dewa. Prajurit, ini senjata penghancur benteng kekuatan gaib. Dengan bantuannya, pintu pegunungan pasti bisa ditembus. Pengkhianat harus dimusnahkan. Kemenangan pasti di tangan kita. Menang. 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 Apa makhluk setan itu? Raksasa besi berlapis baja. Sial. Laporan kemenangan di benteng perbatasan. Ternyata benar. Panah. Cepat, panahi dia sampai mati. Pasukan, ikuti aku, gempur gerbang kota. Tidak, aku tak boleh mati. Aku harus menyelamatkan nyawaku untuk membalas budi yang mulia. Yang menyerah tidak akan dibunuh.
Ibu kota sudah dikepung. Kapan saja bisa direbut. Tepung saja, jangan serang dulu. Biarkan kaisar ini merasakan penderitaan pasukan perbatasan. 300.000 pasukan. 300.000. Hua Lan-er benar-benar ingin menghabisi nyawaku. Bangsat, semua jenderal di Kekaisaran Dakian. Tak ada satupun yang bisa menandingi Hua Lan-er. Bangsat Simaliang. Yang mulia, aku akan keluar kota untuk membujuknya menyerah. Pengkhianat. Masih berani? Hua Lan-er bangkit, bersihkan istana dari penasihat jahat. Kau harus mati, atau tahtaku tak akan aman. Pengawal, seret kau, eksekusi segera. Sita seluruh hartanya. Yang mulia, hamba tidak bersalah. Aku bersedia mengangkat Hua Lan-er sebagai raja sejajar dengan kaisar. Memegang komando tertinggi seluruh pasukan kekaisaran. Asal dia tarik pasukan, aku mau perintah bersamanya. Cepat, siapkan dekret, kirim utusan keluar kota. Dekret kaisar, mengangkat Hua Lan-er sebagai raja sejajar dengan kaisar Dakian. Kaisar Dungu. Bunuh pejabat dekat, beri gelar kosong. Tak layak jadi penguasa. Katakan pada kaisar, menyerahlah. Mungkin nyawanya masih bisa diselamatkan. Hua Lan-er, aku hukum matikin kau, sita hartanya, basmi keluarganya. Kau teriak berantas penjilat. Sekarang pengkhianat tiada. Kenapa pasukanmu belum mundur? Jika kau tetap bertahan, kau mau bunuh kaisar, rebut tahta, lawan kehendak negeri. Kau cuma perempuan. Tak pernah ada perempuan memerintah. Cepat tarik pasukanmu. Selamatkan nama setia keluarga Hua. Jenderal, kaisar tolol ini sampai akhir berani balikan fakta. Hamba mohon izin untuk segera menyerbu kota, menerobos istana. Mengambil nyawa itu. Enak, soal ini, aku siap. Hari ini akan kuperlihatkan pada dunia, apa artinya takdir memihak. Hancur. Langit ingin menghancurkan Kekaisaran Dakian. Naga sejati takdir. Naga sejati takdir merasuki dirinya. Jenderal Hua adalah penguasa takdir sejati. Dia diutus langit untuk menyelamatkan kita. Cepat buka gerbang kota. Sambut penguasa takdir masuk kota. Hamba Li Jinglong memimpin seluruh pasukan penjaga kota. Dengan rendah hati menyambut penguasa takdir masuk kota. Kaisar Kang Yun, tolol, merusak negara, manjakan penjilat. Seluruh negeri murka. Ia dicopot, jadi rakyat biasa. Dan diasingkan ke Lingnan. Sisa-sisa pengikut Inggao disapu bersih. Hak Sita, sebagai basmi, sebagai pengusaha dunia. Mulai hari ini, hapuskan semua pajak liar dan hukum kejam. Amnesti umum. Tenangkan rakyat. Perintah dilaksanakan. Aku jawab panggilan langit, naik tahta sebagai kaisar. Diri negara Jin, era Yuan, beristirahat, ciptakan kedamaian. Hidup yang mulia kaisar. Hidup selamanya. Tuan Liming, perwujudan kekuatan gaib turun ke dunia. Menyelamatkanku dari bahaya, menenangkan dunia dengan strategi ajaib. Bebaskan rakyat, jadi dewa agung penyelamat dunia. Berdiri di atas pejabat, ikut pemerintahan, pimpin dunia. Terima kasih, Yang Mulia. Catatan, Kaisar pendiri Jing, sakti bijaksana, prestasi agung. Kaisar bangkit dari perbatasan, setia difitnah, marah angkat senjata. Dibantu manusia gaib, kerahkan pasukan ajaib, jawab takdir. Ikut suara rakyat naik tahta, negara Jing, era Yuan. Pajak ringan, birokrasi rapi, dunia tertata, barbar tunduk. Zaman kemasan Yuan, teladan ribuan tahun. Maharani pertama. Dunia baru stabil, terlalu sibuk. Sudah lama tak bertemu Tuan. Kirim surat, ajak Tuan bertemu. Kalau Tuan bisa menemuiku melalui perapian ajaib, mungkin aku juga bisa melihat Tuan melalui perapian duka.